Halo semua, kakak dan bapak ibu. Senang sekali berjumpa lagi di video yang kedua ini. Yuk subscribe bagi yang belum supaya tidak ketinggalan seri video berikutnya. Kali ini kita lanjutkan tentang coaching berkaitan dengan jangka waktu. Coaching itu tentunya akan efektif jika dilakukan dalam jangka yang panjang. Menurut buku 21 teknik efektif coaching, umumnya jangka waktu yang dimaksud kisaran 6 sampai 12 bulan. Di kurun waktu tersebut, coach dan coachee secara periodik bertemu minimal 2 minggu sekali, menjalankan sesi untuk monitor perkembangan, mempertajam strategi, dan membahas semua hal yang terkait dengan tujuan yang disepakati bersama. Evaluasi dilakukan secara rutin untuk mengecek apakah sesuai dengan tracknya. Apabila ada kendala di tengah jalan, maka bisa mengecek tujuan awal. Jika terjadi perubahan karena situasi hidup maupun bisnis atau perusahaan, kalau itu memang perusahaan atau bisnis, coach dan coachee dapat menyelaraskan apakah perlu mengubah tujuan awal. Nah, lalu bagaimana dengan jenis coachingnya? Jenis coaching di sini secara umum ada 3 jenis yang dibedakan berdasarkan tipe coachee dan tujuan akhir yang ingin dicapai. Yang pertama itu ada corporate and executive coaching. Yang kedua itu ada business coaching, dan yang ketiga itu ada life coaching. Berkaitan dengan remaja NDP tentunya nanti akan berkaitan dengan life coaching. Tapi sebelum itu kita akan lihat corporate dan executive coaching ini adalah jenis coaching yang diberikan di tingkat organisasi. Coach yang berasal dari internal maupun eksternal organisasi tertentu itu tentunya pada tujuan untuk mengembangkan kepemimpinan, meningkatkan kinerja, dan penguatan kerjasama antar manajemen organisasi. Tujuan perusahaan ataupun organisasi kisaran di area-area yang ini nih. Pertama, leadership development, yaitu mengembangkan kepemimpinan. Berikutnya adalah building team dan talent, ya, building team and talent, membangun tim dan bakat. Berikutnya executive transformation, transformasi yang eksekutif. Berikutnya building corporate culture, jadi membangun budaya perusahaan. Yang berikutnya adalah enhance employee relationship, jadi peningkatan hubungan karyawan. Lalu berikutnya business coaching ini seperti apa? Business coaching ini di Indonesia lebih dikenal dengan inisiatif pengembangan UKM atau usaha kecil menengah. Coachee yaitu adalah pemilik bisnis, mendapat pendampingan dari coach untuk membantu mengelola bisnisnya secara lebih efektif dan tumbuh signifikan dalam jangka waktu tertentu. Dalam bisnis, cakupan coaching diantaranya pengembangan pola pikir kewirausahaan, berikutnya identifikasi peluang usaha, berikutnya persiapan strategi penetrasi pasar, kemudian penguatan aspek manajemen finansial. Sekarang yang ketiga ini life coaching, mencakup area yang lebih luas. Coachee yang berasal dari kalangan pribadi individu memanfaatkan coaching untuk mencapai tujuan hidup mereka secara spesifik. Misalnya nih, finansial, kesehatan, karir, keluarga, dan spiritual. Tentang usia coachee juga beragam. Tujuan mereka ialah ingin merancang hidup yang lebih baik dan tertata. Seperti kisah dalam Alkitab, yaitu Barnabas dengan Paulus dalam melakukan pelayanan rohani. Sebelumnya Barnabas sering disebut lebih dahulu, kemudian Paulus. Tetapi kemudian Paulus disebut lebih dahulu, setelah itu baru Barnabas. Hal ini terlihat bagaimana Barnabas adalah seorang coach yang memberi teladan kepada Paulus berkaitan dengan menjangkau orang lain dalam mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, cakupan areanya sangat fleksibel dan seputar hal-hal berikut ini. Pertama ada transformasi hidup, life transformation. Kedua ada mengasuh anak atau parenting. Ketiga ada karir pribadi, personal karir. Yang keempat ada kesehatan dan kebugaran, health and wellness. Dan yang berikutnya adalah aspirasi rohani atau spiritual aspiration. Lalu bagaimana coaching ini diberikan?
Jadi coaching dapat diberikan dalam format one on one dan kelompok. Agenda coaching one on one bersifat individual, sedangkan coaching kelompok biasanya mencapai tujuan bersama yang ingin dicapai dalam kelompok tersebut. Nah, di era sekarang ini, coaching bisa juga dilakukan secara virtual. Namun pada umumnya Indonesia lebih suka bertemu langsung. Durasi coaching berkisar 40-60 menit. Nah, itulah Bapak Ibu atau kakak-kakak semua, seorang coach dalam mendampingi remaja di setiap unit FC masing-masing. Jadi bagian yang ini kita lebih merujuk ke life coaching, mencakup area yang lebih luas berkaitan dengan pribadi anak. Jadi ini bagaimana merubah hidup mereka, bagaimana juga menolong mereka untuk mencapai mimpi-mimpi mereka. Kalau di kisah Paulus dan Barnabas tadi itu menunjukkan teladan dari seorang coach kepada coachnya. Ya, meskipun dalam pembacaan yang lebih rinci mereka melakukan mentoring juga di situ, tetapi dalam meningkatkan kapasitas atau kompetensi seorang Paulus dalam urusan rohani kepada orang lain, Barnabas ini memberi teladan. Setelah Paulus melihat langsung apa yang dilakukan oleh Barnabas, lalu Paulus juga mulai diberi kesempatan oleh Barnabas untuk melayani. Berkaitan dengan menolong remaja, yaitu life coaching secara individual ini, bagaimana seorang coach menolong remaja-remaja NDP di tempat masing-masing, bisa mengidentifikasi dirinya masing-masing, kemudian seorang NDP juga bisa tertolong supaya hidupnya semakin tertata. Jadi di bagian video yang kedua ini ada 3 hal jenis coaching, tetapi yang paling cocok untuk NDP sekarang ini adalah bagian life coaching. Nah, bagian life coaching ini juga adalah hal-hal yang perlu diperhatikan karena berbicara dengan waktu juga seberapa lama diberikan kepada anak NDP. Bisa 40-60 menit, itu ya minimal ya. Kalau dilebihkan juga lebih baik. Buat teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sedang mendampingi remaja NDP, tetap semangat dan terus pantau channel ini supaya dapat video berikutnya yang lebih dalam berkaitan dengan coaching. Jangan lupa subscribe dan God bless you.